Halo, hai, assalamualaikum, selamat pagi anak-anak, selamat pagi orang tua yang masih setia dan masih bersemangat untuk mendampingi anak-anak belajar di rumah. Bu Intan harap hari ini kita semua dalam kondisi yang sehat, tidak ada suatu hal yang membahayakan diri kita, tidak ada suatu hal yang merugikan diri kita, semuanya dalam keadaan yang baik, sehat dan senang. Ya, baik, untuk hari ini kita bertemu kembali ya di tema 1. Anak-anak kita masih sama-sama belajar tema 1. Hanya saja untuk minggu ini kita sudah masuk subtema yang baru, yaitu subtema 2. Nah, di tema 1 subtema 2 kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai 3 pembelajaran. Ada 3 pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari. Kenapa? Karena biasanya kan 2 ya anak-anak ya. Hari ini 3 dikarenakan dalam minggu ini ada 1 tanggal merah. Jadi kalau kita tidak selesaikan materinya, nanti akan menumpuk-numpuk di belakang. Karena kita punya target 1 bulan ini tema 1 sudah harus selesai. Jadi ini Bu Intan sudah rangkumkan, sudah buat materinya ya. Sudah buat materinya. Nah, ini ada di buku paketmu ada ya, subtema 2. Hanya saja hari ini kita ada 3 pembelajaran, yaitu pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, di pembelajaran 1, 2, dan 3 kali ini ada 3 mupel yang akan kita pelajari bersama, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN. Nah, langsung saja ke mupel yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Nah, materi bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar tentang kalimat ajakan. Ya, kalimat ajakan, apa yang sudah tertera di layarmu. Nah, kalimat ajakan itu apa sih? Nah, kalimat ajakan itu apa? Kalimat ajakan adalah kalimat yang isinya mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi kalimat ajakan itu adalah kalimat yang isinya mengajak, namanya saja kalimat ajakan. Jadi isinya juga tentang mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu, melakukan kegiatan atau melakukan suatu hal, ya, melakukan kegiatan. Nah, kita langsung saja masuk ke ciri-ciri. Nah, ciri-ciri kalimat ajakan itu apa saja? Nah, yang pertama, kalimat ajakan itu selalu diawali dengan kata ayo, mari, yuk. Ya, jadi kalimat ajakan itu selalu diawali dengan kata ayo, mari, atau yuk. Salah satu dari 3 kata awalan tersebut. Ya, jadi kalau dalam sebuah kalimat kok ada kata ayo atau mari atau yuk, berarti kalimat tersebut disebut sebagai kalimat ajakan. Ciri-ciri yang kedua yaitu diakhiri dengan tanda seru. Ya, bentuknya seperti pentung itu, ya, diakhiri dengan tanda seru. Tanda seru itu seperti ini anak-anak. Ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan. Walaupun diakhiri dengan tanda seru, bukan berarti kalimat ajakan itu diucapkan dengan pengucapan marah-marah, bentak-bentakan, tidak. Ya, walaupun diakhiri dengan tanda seru, tapi ketika kita mengucapkan harus menggunakan bahasa tutur kata yang sopan, tidak membentak, ya, dan tidak marah-marah. Ya, jadi walaupun diakhiri dengan tanda seru harus menggunakan bahasa yang sopan. Nah, ini adalah ciri-ciri, ini adalah ciri-ciri dari kalimat ajakan. Sehingga kalau kamu menemukan sebuah kalimat kok di dalamnya ada kata ayo atau mari
atau yu, kemudian di belakangnya itu diakhiri dengan tanda seru, ya, maka sudah dipastikan bahwa itu merupakan contoh dari kalimat ajakan. Ya, jadi diingat-ingat, kalimat ajakan itu adalah kalimat yang dibuat untuk mengajak orang lain melakukan suatu kegiatan. Ya, kemudian ciri-cirinya adalah diawali dengan kata ayo, mari, atau yuk. Atau awalan kata ini bisa diletakkan di belakang setelah anak-anak menyebutkan nama. Nanti Bu Intan langsung akan memberi contoh agar kalian lebih paham. Kemudian diakhiri dengan tanda seru dan menggunakan bahasa yang sopan. Ya, jelas untuk pemahaman tentang kalimat ajakan, baik pengertiannya maupun ciri-cirinya. Baik, untuk mempersingkat waktu dan mempermudah anak-anak untuk memahami, kita akan langsung masuk ke dalam contoh. Nah, sekarang kita akan membuat kalimat ajakan yang menggunakan awal kata ayo. Ya. Nah, ini misalnya bu gurunya ini bertanya. Nah, soalnya begini. Kamu ingin mengajak adikmu main gitar. Ada pernyataan. Buatlah kalimat ajakan dengan kata ayo, ya, ketika kamu ingin mengajak adikmu main gitar. Nah, ada yang menjawab ini. Nah, ayo kita main gitar bersama. Nah, atau juga boleh, Dek, ayo kita main gitar bersama, juga boleh. Jadi menyebutkan nama dulu. Dek, misalnya kan adik ya di sini ya. Dek, ayo kita main gitar bersama. Nah, ya, jadi itu kalimat ajakannya. Boleh. Ya, atau depannya ini ditambahi dengan sebutan juga boleh. Ya. Nih, depannya sini ya, kalau menyebutkan sebutan atau nama diberi tanda koma ya. Ayo kita main gitar bersama. Contoh kedua yang menggunakan kata mari. Nah, pernyataannya adalah kamu ingin mengajak ibumu pergi ke pasar. Maka kalimat ajakannya bagaimana? Iya, Bu, koma, mari kita pergi ke pasar sekarang. Ya. Tanda seru. Jangan lupa. Kamu ingin mengajak ibumu pergi ke pasar, Bu. Mari kita pergi ke pasar sekarang, misalnya. Ya. Kemudian contoh yang menggunakan kata yuk. Kamu mengajak temanmu untuk mencuci tangan. Nah, coba kamu buat kalimat ajakan, ya, kalimat ajakan yang menggunakan kata you, ya, yang meminta kamu meminta atau mengajak temanmu untuk mencuci tangan. Maka kalimat ajakannya, yuk kita cuci tangan kita dulu. Nah, boleh. Ya, teman, yuk kita cuci tangan dulu yuk. Nah, juga boleh ya. Jadi ada kata ajakan. Jadi dalam sebuah kalimat ajakan harus terdapat salah satu dari 3 kata ajakan. Kata ajakan itu apa saja tadi? Ada 3. Ada ayo, mari, yuk. Anak-anak pilih salah satu ya untuk mengerjakan soal tersebut ya, menuliskan kalimat ajakannya. Nah, sebelum masuk ke matematika, Bu Intan akan terangkan terlebih dahulu tugasmu untuk ngupel bahasa Indonesia di tema 1 subtema 2 PB itu pembelajaran ya, pembelajaran 1, 2, dan 3 ya. Ini dia
itu ada anak-anak LKS-nya ada di halaman 8 ya. Ada 4 soal di situ ya, dimana kalian harus menuliskan kalimat ajakannya yang sesuai dengan kalimat pernyataannya. Jangan lupa ciri-ciri kalimat ajakan harus ditampilkan ya. Jadi misalnya kamu menulis kalimat ajakannya lupa tanda serunya, ini Bu Intan juga lupa tanda serunya ya, ini harus diganti tanda seru ya. Tanda serunya lupa ya, anak-anak Bu Intan itu keliru di situ. Jangan lupa nanti diberi tanda seru ya, di akhir kalimat, penulisan kalimat diberi tanda seru. Kalau tidak menggunakan tanda seru berarti kamu belum sempurna dalam membuat kalimat ajakan. Jadi poinnya setengah, karena ingat ya ciri-ciri kalimat ajakan tadi apa, kamu harus mengingat, yaitu yang pasti harus menggunakan kata ajakan. Pilih salah satu, boleh menggunakan kata ayo, boleh menggunakan kata yuk, boleh menggunakan kata mari, pilih salah satu. Kemudian di akhir kalimat ajakan harus diakhiri dengan tanda seru. Harus, itu hukumnya wajib, dan penulisan bahasa yang sopan. Jadi harus ada kata mengandung kata ajakan, salah satu dari kata ajakan tadi, dari 3 kamu boleh pilih satu. Kemudian diakhiri dengan tanda seru ya. Karena kalau tidak ada tanda seru berarti juga bukan kalimat ajakan ya, hanya bacaan biasa. Tapi kalau tidak menggunakan kata ajakan juga tidak bisa dikatakan sebagai kalimat ajakan. Jadi ciri-cirinya harus ada. Jelas ya anak-anak ya. Dari nomor 1 sampai nomor 4 kalian pasti bisa mengerjakan ya. Tinggal nanti kalimat ajakannya ditulis di sini. Ingat, yang menulis anak-anak sendiri. Kemudian huruf A-nya tidak boleh menggunakan huruf A yang menggunakan topi. Huruf A gendut yang biasa saja tanpa topi. Jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut ke materi kita selanjutnya, yaitu matematika. Nah, matematika untuk minggu ini kita akan belajar tentang membandingkan lambang bilangan. Membandingkan lambang bilangan. Nah, ketika membandingkan lambang bilangan akan ada tanda yang akan kita pelajari. Lambang bilangan. Membandingkan juga ada lambangnya. Lambang membandingkan angka. Nah, mengenal tanda perbandingan. Yang ini sudah kelihatan ya, enggak apa-apa ya. Nah, ini kalau ada tanda yang seperti ini diartikan menjadi lebih dari ya, seperti ini ya. Cucuk, Bu Intan kalau ya cucuk. Jadi yang kita lihat adalah bagian arah kanan ya. Arah kanan tuh yang ini, ujungnya ini ya. Ini lancip. Kalau lancip berarti nyucuk. Nah, ini dinamakan lebih dari. Kemudian kalau ini ya, ini ya membuka ya, tanda sebelah kanannya ini tidak nyucuk, tidak lancip, tapi terbuka seperti ini. Bahasa Jawane mangap. Nah, ini dinamakan kurang dari. Jadi kalau nyucuk, yang kanan nyucuk ini lebih dari. Kalau yang sebelah kanan kok terbuka atau mangap ya, itu disebut kurang dari. Kemudian tanda seperti ini pasti anak-anak bisa. Apa ini? Iya, sama dengan. Ya, jadi ada tanda perbandingan. Ini lebih dari, ini kurang dari, ini sama dengan. Kalau yang sebelah kanan ini lancip atau nyucuk, maka ini sebagai lambang lebih dari. Yang ini kurang dari. Kalau Bu Intan cara menghafalnya begini anak-anak, ya boleh ditiru. Ini seperti huruf B, kalau ditarik garis, nah ini kan B, berarti lebih besar, berarti lebih dari. Kalau ini K, kurang dari. Itu kalau Bu Intan loh ya. Kalau Bu Intan dulu cara menghafalnya begitu. Kalau seperti ini, oh ini kalau ditarik garis di sebelah kiri ini seperti huruf B, berarti besar. Besar itu bisa diartikan lebih dari atau banyak. Nah, banyak.
berarti lebih dari. Kalau ini kan K nih, kecil, kurang dari, ya, boleh seperti itu, ya. Nah, kalau yang seperti ini yang paling gampang sama dengan. Nah, untuk mempermudah, ayo kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, contoh yang pertama, anak-anak, di layarmu sudah ada dua gambar kanan dan kiri, yaitu tentang kumpulan benda. Nah, tugas kita bersama, anak-anak dan Bu Intan harus memilih dari dua gambar ini mana gambar yang jumlahnya paling banyak atau lebih banyak, ya. Nah, caranya bagaimana? Tinggal kita hitung. Nah, tinggal dihitung. Anak-anak masih ingat ya, kalau gambarnya begini, ini berarti ratusan. Di sini ada gambar berapa kelompok ratusan? 1, 2, 3, 4. Oh, ini 400. Yang ini adalah kelompok gambar puluhan. Ada berapa kelompok gambar puluhannya? 1. Nah, 1 karena puluhan ditulis menjadi 10. Satuannya ada berapa? 1, 2, 3. Tulis di sini 3. Oh, berarti di sini ada 413. Ya. Terus yang sebelahnya ini kelompok ratusannya ada berapa? Oh, 1. Tulislah di sini 100 karena ratusan. Puluhannya ada berapa? 2. Karena nilai tempatnya puluhan harus diberi 0. 20. Satuannya ada berapa? 1, 2. Tulis di sini 2. Berarti 100 ditambah 20 ditambah 2 berapa? 122. Nah, sekarang setelah kita hitung begini, kita bisa membandingkan. Yang di sini ada bendanya 413, yang di sini bendanya 122. Mana yang paling banyak? Jelas yang ini. Dilihat dari jumlah gambarnya pun lebih rame yang ini, lebih banyak yang ini. Maka ini diberi centang. Jadi, pahami dulu pertanyaannya. Kalau di contoh pertama ini, kita disuruh memilih mana gambar yang bendanya lebih banyak. Tinggal kamu cetak. Nah, ini adalah cara mengerjakan tugasmu di LKS yang sudah Bu Intan beri, ya, di halaman 8. Nah, ini laying-laying, ini layang nih, ya. Ini, yang ini. Nah, yang ini, ya, ada 2 soal. Berilah tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Di sini ada 4 gambar. Hanya ini satu kelompok, ini satu kelompok. Anak-anak membandingkan dengan sampingnya. Ini dibandingkan dengan ini. Caranya seperti Bu Intan tadi, kamu hitung dulu. Setiap gambar jumlahnya ada berapa? Tulis di sini pakai pensil, enggak apa-apa. Nanti dihapus lagi boleh, atau tidak dihapus ya tidak apa-apa. Kalau sudah, kamu tentukan dari satu kelompok ini, yang ini, kanan dan kiri ini, kiri dan kanan ini, mana yang lebih banyak kumpulan bendanya. Oh, misalnya yang sini, berarti dicentang di bagian lingkarannya ini, ya. Yang dicentang hanya yang lebih banyak. Diingat-ingat, yang dicentang adalah yang lebih banyak. Kemudian dari gambar kedua, kiri dan kanan, sama, dihitung dulu. Kemudian kamu tentukan dari gambar ini, 2 gambar ini kiri dan kanan, mana yang bendanya lebih banyak. Oh, misalnya yang ini, ya sudah dicentang di bagian lingkarannya itu. Di situ ada lingkaran anak-anak ya. Kelihatan enggak kalau di fotokopianmu, ya? Nah, itu dicentang. Jadi dari ini, nah, nanti ada 2 jawaban kumpulan benda yang lebih banyak, yang paling banyak yang mana gitu. Ya.
Yang pertama ini kiri atau yang kanan, yang kedua yang bawah ini yang kiri atau yang kanan. Jelas anak-anak? Jadi ini hanya mencentang. Kita belum memberi tanda lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Jadi tugas yang pertama, anak-anak cukup memberi tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Jelas? Nah, kalau sudah jelas, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Nah, ini soal LKS tema 1 halaman 8 yang tadi. Nah, sekarang kalau begini gambarnya. Di situ ada kumpulan bolpen itu, gambar bolpen ya anak-anak ya. Nah, kalau seperti ini kamu disuruh A titik-titik B. Ini kamu disuruh menulis lebih dari, kurang dari, atau sama banyak, atau sama dengan. Jadi ditulis lebih dari, atau kurang dari, atau sama dengan. Bagaimana caranya? Kita hitung dulu. Anak-anak, gambar kumpulan yang seperti ini disebut ratusan. Yang sendiri-sendiri begini puluhan, jadi ada jaraknya. Terus yang ini satuan ya, jadi yang depan itu ratusan. Nah, sekarang kita hitung. Ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 10. Berarti di sini ini kelompok ratusannya begini. Nah, ini kelompok ratusan. Ya, ada 1, ada 2, berarti di sini ada 200 ya. Nanti di LKS-mu juga ya, nanti Bu Intan akan terangkan setelah ini. Kemudian puluhannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 70. Satuannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. 200 ditambah 70 ditambah 8, 278. Berarti gambar A itu pulpennya ada 278. Kemudian yang B ada 1, 2, 3. Ada 3 kelompok ratusan. Berarti di sini ditulis 300. Puluhannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 70 juga. Satuannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada 8. 300 ditambah 70 ditambah 8. Di sini 378. Ini yang A, ini yang B. Nah, setelah itu kita akan bandingkan. Gambar A itu ada 278 bolpen. Sedangkan yang B itu ada 378 bolpen. A itu ada 278, yang B ada 378. Nah, sekarang kita bandingkan. Yang di sini 278, yang di belakang 378. Sekarang kita bandingkan. 278 sama 378 banyak mana? Banyak yang. Nah, cara membandingkannya begini anak-anak. Kita lihat angka yang letaknya di depan. Bu Intan pakai pen warna lain. Ya, lihat angka yang di bagian depan. Di sini depannya 2, di sini depannya 3. Nah, kalau yang di depan 2, yang di belakang 3 ini kan sudah beda. Nah, bandingkan saja sampai di situ. Di sini 2, di sini 3. 2 sama 3. Kalau 2 sama 3 yang dilihat di sini ya, yang A, 2 sama 3 lebih sedikit atau lebih banyak atau sama? 2
2 sama 3. 2 dan 3. Lebih banyak atau lebih sedikit atau sama dengan? Iya, 2 lebih. Oh maaf, kok lebih ya? Kurang berarti. Maaf. Oh, sebentar. Sebentar. Iya. Oke. Ya. Anak-anak, ini tadi keliru Bu Guru. Ini tadi ada 200, langsung Bu Intan tulis saja ya. 278. Di sini 278. Yang ini 300. Pakai ungu enggak apa-apa ya. 78. Di sini 378. Kehapus semua ini tadi. Yang A tadi berapa? 278. Yang B 378. Ya. Nah, Bu Intan ganti pennya. Iya. 2 dan 3. 2 dan 3 tadi 2 itu kurang atau lebih dari angka 3? Iya, kurang. Berarti di sini ditulis kurang dari. Kenapa kok kurang dari? Karena 278 lebih sedikit. Ada kata sedikit. Kalau sedikit berarti kurang dari 378. Angka yang di sini tuh lebih kecil, lebih sedikit, gambarnya lebih sedikit. Maka berarti kurang dari. Kalau yang di depan ini lebih sedikit, maka jawabannya kurang dari. Tapi kalau yang di sini lebih banyak, berarti di sini lebih dari. Tapi kok di depan dan belakang angkanya sama, ya berarti sama dengan. Ya, jelas ya anak-anak ya. Jadi kamu hitung dulu langkahnya. Dihitung dulu, terus kamu tentukan A dan B-nya berapa. Terus cara membandingkannya adalah dengan melihat angka yang di depan dulu. Ya, ada di sini 2, di sini 3. 2 sama 3. 2 sama 3. 2 ini lebih sedikit dari 3 atau 2 ini lebih banyak dari 3? Kalau kamu punya permen 2, ibumu punya permen 3. Kamu permennya lebih sedikit atau lebih banyak gitu. Ya, kalau lebih sedikit berarti kurang dari. Tapi kalau ini lebih banyak berarti di sini lebih dari. Tapi kok ini yang di depan punyamu dengan punya ibumu kok sama, berarti di sini sama dengan. Ya, memang untuk pembelajaran membandingkan anak-anak harus teliti sekali dengan melihat angkanya. Tapi nanti lama-lama pasti terbiasa karena ini materi baru awal. Ya, ini kalau dengan gambar. Nah, anak-anak, ini cara mengerjakan LKS-nya Bu Intan yang di halaman 8 yang bagian atas buku. Ya, ini adalah kumpulan ratusan. Jadi ini 1, ini 2, ini 3. Berarti ini 300 ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 300. Jadi dalam satu kelompok ini ratusan. Ya. Bu Intan beri apa namanya? Ini ratusan. 1, ini 200-an, ini 300-an. Oh, berarti ini ada 300. Kalau ini puluhan. Begitu juga dengan pensil. Dalam satu kelompok ini berarti 100-an. Ya, kalau begini 100-an. Kalau kamu suruh menghitung semua pensilnya nggak kelihatan ya. Jadi ini yang di depan ini selalu menunjuk ratusan. Nah, kelompok ratusannya ada berapa? Oh, 1, berarti ya 100. Di sini 100-an, 200-an, 300-an. Kalau yang ini puluhan yang berdiri begini. Jelas ya? Kamu bandingkan dulu, tulis dulu, hitung, terus kamu bandingkan. Ya. Nah, sekarang yang untuk cara mengerjakan yang ketiga, yang ini. Ya, ini. Nah, ini akan Bu Intan jelaskan bagaimana kalau membandingkan tapi sudah dalam bentuk angka.
Ya, mungkin dengan melihat seperti ini nanti kamu akan lebih paham lagi yang contoh untuk mengerjakan soal yang kedua tadi. Nah, untuk angka seperti ini nanti lambangnya anak-anak sudah harus memberikan tanda, bukan menulis lagi. Jadi tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Jadi sudah harus tanda, berbentuk tanda. Kalau yang pertama kan mencentang, memilih yang banyak. Yang kedua, anak-anak harus menuliskan dengan huruf lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Tapi kalau yang ketiga kita sudah masuk ke dalam tanda. Nah, yuk langsung saja ya. Nah, ada bilangan 156 dan 139. Kita harus membandingkan. Nah, kalau ada angka seperti ini, maka bagaimana cara membandingkannya? Lihat angka yang pertama dulu. Ini 1, ini 1. Oh, sama. Kalau sama kita bergeser. Nah, jadi kalau angkanya sama, nek membandingkan ya, angka 1 sama 1, oke, sama, geser, gantian belakangnya. Ini angka 5, puluhannya. Ini angka 3. Loh, 5 dan 3 kok beda? Nah, kalau sudah beda, mari kita bandingkan. 5 dengan 3. 5 dengan 3. Ya, kita fokus angka 5 dan 3. Kenapa kok tidak 1? Lah 1 sudah sama, kalau sama ditinggal. Ya, kita cari angka berikutnya. Nah, di angka kedua ini, di puluhannya itu ada perbedaan. Kita fokus membacanya 5 dan 3 saja. 5 dan 3. Kamu punya permen 5, Bu Intan punya permen 3. Permen 5 sama permen 3 lebih banyak yang mana? Iya, pinter. Yang permen 5 ini yang lebih banyak. Kalau ini lebih banyak, maka tandanya seperti ini. Ya, yang dimakan. Nah, kalau mulutmu kalau makan itu kan terbuka ya anak-anak ya. Sama seperti ini nih. Nah, Bu Intan kalau boleh gambar itu seperti ini, tak gambarkan. Nah, iya. Ini ada permainan dulu, orang tuamu mungkin pernah main Pac-Man. Ya, ini. Jadi lingkaran seperti smile, emoticon itu, kemudian dia makan. Kalau makan bentuk mulutnya begitu. Nah, jadi yang dimakan adalah angka yang paling banyak. Nah, Bu Intan beri nganu sekarang. Cara yang paling gampang adalah ketika kamu harus memberi tanda, apakah itu harus lebih dari, kurang dari, atau sama dengan? Ya, tandanya gampang. Bagian yang terbuka, ya, itu adalah pada bagian angka yang paling banyak. Ya, dilihat kok angkanya 5. 5 sama 3 kan lebih banyak 5 ya anak-anak ya. Jadi yang dimakan yang 5 saja. Bahasa Jawanya biasanya kalau Bu Intan menerangkan di kelas dulu ya, ketika masih ada pertemuan seperti pada umumnya sekolah normal, Bu Intan akan menjelaskan sing dicaplok iku angka sing paling oke. Yang dimakan itu adalah untuk angka yang paling besar nilainya atau paling banyak. Kan 5 sama 3 lebih banyak 5. Jadi yang dimakan ya yang ini saja. Nah, kalau sudah sampai di sini, kalian tidak perlu melihat angka yang di belakangnya, satuannya tidak perlu, karena sudah ketemu kok. Ya, beda kalau misalnya, nih Bu Intan beri contoh ya, 156, kalau yang di belakang 152. Nah, kalau begini beda lagi. Angka depannya 1, yang ini ratusannya 1, sama, tinggal. Puluhannya 5, yang belakang puluhannya 5, sama, tinggal. Oh, satuannya di sini 6, yang di sini 2. Nah, kita lihat bedanya. Nah, yang di sini 6, yang di sini 2. Nah, yang dimakan yang mana?
Ya yang banyak, kan permen 6 sama permen 2 lebih banyak permen 6. Ya sudah, yang dimakan yang 6. Berarti karena ini artinya 156 lebih dari 152. 156 itu lebih banyak daripada 152. 156 lebih besar nilainya daripada 152. Lanjut ya. Nah, ini kalau misalnya ada bilangan seperti ini. Ya. Ini perlu Bu Intan hapus enggak? Enggak ya? Oke, kita lanjut ke pena lain. Di sini ada bilangan 351 dibanding 520. Langkahnya pertama lihat ratusannya. Di sini ratusannya angka 3, di sini ratusannya angka 5. Wah, enggak sama, sudah beda dari awal. Nah, ini malah mempersingkat langkah kita karena ratusannya sudah beda. Kamu perhatikan, angka 3 dengan angka 5 lebih banyak yang mana? Permen 3 sama permen 5 lebih banyak permen yang mana? Iya, permen yang 5. Ya sudah, yang dimakan yang 5. Tandanya seperti ini, kurang dari. Karena 3 kurang dari 5 atau 3 lebih sedikit dari 5. Mudah nggak sampai di sini? Bu Intan menjelaskan dengan cara yang lebih mudah agar kamu lebih paham. Jadi kalau yang dimakan itu adalah angka yang banyak. Nggih, nek sing akeh kuwi sing dicaplok. Ya, tapi kalau lebih sedikit ya jangan dicaplok, kasihan sudah punyanya sedikit, masih diurii, masih diambil temannya, kan kasihan, ya. Yang diambil yang banyak saja, yang dimakan yang nilainya banyak saja, gitu. Jelas anak-anak ya? Jadi kalau ada angka begini, kamu cari dulu angka satu-satu, jangan langsung semua ya. Kalau misalnya kamu sudah bisa semua enggak apa-apa, tapi karena ini dalam tahap awal, Bu Intan beri cara yang mudah, cari saja angka yang beda dulu. Entah ratusannya, kalau ratusannya sudah beda ya lebih gampang, lebih singkat. Atau puluhannya atau satuannya. Kalau sudah ketemu begini, udah kamu tidak usah melihat angka yang puluhan dan satuan, sudah berhenti di sini saja. Kalau yang contoh pertama ini kita harus melihat puluhan karena ratusannya sama. Ya. Yang contoh kedua ini kita harus melihat satuannya karena ratusannya sama, ya kan? Puluhannya sama, yang beda satuannya. Tapi kalau contoh yang dalam kotak coklat ini, kita tidak perlu melihat puluhan dan satuan. Kenapa? Karena ratusannya sudah berbeda dan kita sudah bisa menentukan mana yang paling banyak dan mana yang harus kita makan, dicaplok. Nah, tanda seperti ini tadi dibaca apa? Kurang dari. Jadi kalau disuruh membaca 351 kurang dari 520. Membacanya begitu, enggak boleh 3 dicaplok 5, 3 dicucuk, dicaplok, nyaplok 5, enggak boleh ya. Membacanya harus komplit kalau membaca. 351 kurang dari 520. Jelas? Ya. Nah, sekarang contoh yang ketiga yang ada di kotak warna merah. Kita lihat caranya sama. Angka ratusannya dulu. Ratusannya angka berapa itu? Yang di depan sendiri angka berapa? Iya, nih 4. Yang di sini 4. Sama. Kalau sama, geser. Yang di tengah angka berapa? Puluhannya 0. Yang belakang puluhannya angka berapa? 0. Kok sama? Geser. Satuannya angka berapa? 7. Yang di belakang satuannya juga angka berapa? 7. Lah kok sama? Berarti karena sama semua, ratusannya sama,
puluhannya sama, satuannya sama, maka tandanya sama dengan. Kenapa kok tandanya sama dengan? Lah karena sama kok. Bagaimana cara membacanya? 407 sama dengan 407. Lah angkanya sama, dari ratusan, puluhan sampai satuan sama, ya berarti tandanya sama dengan. Jelas ya? Nah, itu digunakan untuk mengerjakan soal di LKS-mu halaman 8 yang bagian bawah ini. Nah, kamu nanti boleh orek-orek di sini kecil-kecil, boleh. 2, ratusan 2, kok sama? Pindah ke puluhan, puluhan 7 dan puluhan 2. Nah, tadi penjelasannya Bu Intan bagaimana ya? Yang dimakan adalah yang angkanya paling banyak. Ya, itu nanti sama sampai belakang, lalu diberi tanda. Jelas anak-anak? Nanti kalau belum jelas, kamu bisa memperhatikan memperhatikan videonya Bu Intan kembali. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke PPKN. Nah, sekarang PPKN. Nah, untuk materi PPKN, kita akan belajar bersama-sama tentang penerapan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila, khusus hari ini yang sikap yang sesuai dengan sila 1 dan 2. Nah, penerapan sikap yang sesuai dengan sila 1. Sila 1 kemarin lambangnya apa? Bintang. Bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Penerapannya apa? Contoh sikapnya yang bagaimana? Lihat dulu bunyinya. Bunyi Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya contoh sikapnya adalah semua kegiatan atau sikap yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Jadi semua kegiatan yang hubungannya dengan Tuhan, semua sikap yang berhubungan langsung dengan Tuhan, itu merupakan contoh sikap dari sila pertama. Contohnya apa? Berdoa. Masing-masing agama punya istilah, ya. Mungkin kalau dalam ajaran agamanya Bu Intan cukup berdoa, namanya berdoa, ya. Tapi mungkin di agama lain ada sholat. Ya, anak-anak yang beragama Islam namanya sholat. Dalam sholat itu kita juga bisa berdoa. Ya, kemudian yang agamanya Hindu bisa melakukan doa di di pura, Hindu di pura. Kalau yang agamanya Buddha di wihara, yang agamanya Konghucu di kelenteng. Ya, Kristen Katolik di gereja. Ya, masing-masing agama itu memiliki tata cara ibadah berdoanya sendiri-sendiri. Ya. Selain berdoa, beribadah di tempat ibadahnya. Ya, tadi Bu Intan sudah beri contoh. Yang agamanya Kristen dan Katolik berarti harus ke gereja. Yang agamanya Islam berarti di masjid. Yang agamanya Hindu di pura. Yang agama Buddha di wihara, yang agama Konghucu di kelenteng. Nah, di Salatiga ini anak-anak ada kelenteng ya. Kalau kalian mau ke arah dari kota, mau ke arah lapangan Pancasila, di situ ada kelenteng. Jadi ada tempat ibadah yang dicat warna merah. Itu arah dari toko Niki Baru, terus itu mau ke arah lapangan Pancasila itu ada. Ya, itu namanya kelenteng. Kalau gereja hampir di semua tempat pasti anak-anak bisa menemui. Masjid juga, ya itu. Oke. Nah, selain itu membaca kitab suci juga merupakan contoh dari penerapan sikap sila pertama. Kitab sucinya masing-masing. Yang Kristen Katolik membaca Alkitab, yang agamanya Islam membaca Al-Quran, ya, yang agamanya Buddha
membaca kitab Weda, ya. Terus yang agamanya Hindu, Siksu atau apa Bu Intan lupa itu. Ya. Jadi masing-masing kitab suci ada namanya, ya. Itu. Jadi berdoa, beribadah, kemudian membaca kitab suci, sholat, itu juga merupakan contoh dari kegiatan atau sikap yang menunjukkan sila pertama dalam Pancasila. Jadi gampangnya begini anak-anak, kalau misalnya ada pertanyaan, sebutkan contoh kegiatan atau sikap yang menerapkan sila 1 pada Pancasila. Langsung saja, sila 1 kan bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Berarti semua kegiatan yang berhubungan dengan Tuhan. Langsung saja, gampang kan? Berdoa, sholat, puasa juga termasuk beribadah di tempat ibadahnya, beribadah di masjid, beribadah di gereja, di kelenteng, itu juga sudah termasuk sila 1. Kemudian membaca Al-Quran, membaca Alkitab, itu juga merupakan penerapan sikap dari sila Pancasila yang pertama. Jelas ya? Nah, sekarang penerapan sikap yang sesuai dengan sila kedua. Maaf, ini harusnya kedua. Bu Intan ganti saja ya. Nah, Bu Intan buru-buru ini kemarin karena ini 2. Iya. Nah, sila kedua. Bunyinya apa? Lambangnya apa? Rantai. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan itu berarti, nah ini kan bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu berarti semua kegiatan yang berhubungan dengan tolong menolong, membantu sesama, karena ada kata manusia. Nah, manusia itu kan berarti sesama kita. Berarti kita harus saling menolong, harus saling membantu. Ya. Nah, contohnya menolong teman yang jatuh dari sepeda, membantu ayah mencuci motor, menolong bu guru membawakan buku, membantu ibu mencuci piring, membantu kakak momong adik, membantu nenek-nenek yang menyeberang jalan, membantu masjid menyumbang masjid, ya, membantu pembangunan tempat ibadah. Walaupun tempat ibadah tadi kan sila 1, tapi kalau ada kata membantu, menyumbang, misalnya nih anak-anak punya sedikit rezeki, kemudian anak-anak menyumbang masjid, jadi uang itu diberikan ke masjid untuk membantu pembangunan masjid, itu termasuk sila kedua. Ya, sikapnya sila kedua. Tapi kalau kamu beribadah di masjid, ada kata ibadah, itu baru sila pertama. Jadi bedanya sila pertama dan sila kedua. Sama-sama di masjid, sama-sama di tempat ibadah, tapi kegiatannya beda. Kalau berdoa, beribadah, berarti masuk sila 1. Tapi kalau nyumbang untuk pembangunan tempat ibadah, itu termasuk sila kedua. Jelas ya anak-anak ya. Nah, di LKS-mu, ya, di LKS-mu, kita lihat di LKS-mu halaman 9, ya. Jadi untuk hari ini tugasnya ada 3 halaman karena ada 3 pembelajaran yang harus kita pelajari, karena dalam minggu ini ada 1 tanggal merah, ya. Jadi Bu Intan harus materinya harus dipadatkan. Nah, sila 1 ini yang PPKN, kamu disuruh menuliskan 1 contoh sikap sehari-hari yang sesuai dengan sila Pancasila. Bu Intan tadi sudah memberikan 3 contoh di masing-masing penerapan sila. Ya, sikap sesuai sila 1 dan 2 ada 3 contoh. Kalian boleh pilih salah satu. Ya, atau mencari contoh yang lain juga boleh. Googling, cari di Google juga boleh selain yang Bu Intan sebutkan, atau kamu punya ide lain yang yang tidak Bu Intan sebutkan tadi juga boleh, asal sesuai, ya, asal sesuai dengan contoh sikap sesuai dengan silanya. Jadi sila 1 contohnya tadi apa? Tulis salah satu. Sila 2 contoh sikapnya bagaimana, penerapan sikapnya yang bagaimana, tulis salah satu.
Ya, kamu boleh mencari yang lain selain apa yang sudah Bu Intan jelaskan, boleh, tapi jangan keluar dari jalurnya. Mintanya sila 1 kamu beri contoh, nanti sila kelima ya salah ya. Jadi harus disesuaikan dengan silanya. Cari di Google boleh, atau kamu mau ambil dari contoh yang Bu Intan terangkan tadi juga boleh. Ya, jadi yang PPKN anak-anak cukup menuliskan 1 saja. Kenapa kok enggak 3, Bu Intan? Nanti kalau 3 kebanyakan kamu capek, karena Bu Intan tahu kemungkinan ada beberapa anak yang menulisnya saja harus pelan-pelan gitu ya. Kalau terlalu banyak nanti kasihan tangannya, karena tugasnya yang di atas kan sudah ada matematika, sudah ada bahasa Indonesia ya. Jadi yang PPKN tulis saja 1 saja. 1 saja, cukup 1 saja. Dan ingat menulisnya pakai tulisan tangan anak-anak sendiri. Orang tua atau kakaknya boleh membantu mendiktekan hurufnya, boleh dikte ya, tidak menuliskan, dikte ya. Terus anak-anak yang menulis hurufnya di sini boleh. Ingat huruf A tidak menggunakan topi, hanya perut saja, tidak ada pakai topi ya. Jelas ya anak-anak ya. Itu untuk tugas hari ini. Jadi tadi sudah ada 3 muatan pelajaran, bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN. Agak banyak nih, tapi kita harus tetap semangat ya. Selamat mengerjakan tugasnya dan tetap harus semangat anak-anak, jaga kesehatan. Kalau capek nanti menulisnya, kamu boleh istirahat dulu, senam jari. Jadi jarinya diputar-putar, dipegar-megar begini, buka tutup ya, gini ya. Nanti kalau sudah capeknya sudah hilang, kerjakan kembali. Kan waktunya sampai hari ini. Jadi waktunya kan kalau sebenarnya bisa saja kalau ditumpuk, kerjakan besok boleh. Tapi nanti kalau ketumpuk, tugasmu akan semakin tambah banyak. Kamu tambah capek nulisnya. Nanti kalau nulisnya capek, Bu Intan yakin nanti hasilnya akhirnya LKS-nya ketika Bu Intan buka, bukan tulisanmu, tulisannya orang tuamu semua. Nah, itu Bu Intan tidak mau seperti itu. Ya, jadi orang tuamu boleh membantu mendiktekan huruf, boleh. Bu Intan malah seneng kalau seperti itu, boleh. Tapi yang menulis di LKS harus anak-anak, ya, biar tidak capek. Ya tugas hari ini selesaikan hari ini. Ya, tugas hari ini selesaikan hari ini. Misalnya tugasnya sekarang jam berapa? Misalnya, kamu selesai hari ini. Tapi kok sampai matematika aku kok capek ya? Istirahat dulu, minum dulu boleh, nonton Upin Ipin dulu sebentar boleh. Tapi setelah itu jangan lama-lama, jangan sampai lupa. Kerjakan lagi sisa tugasnya. Nanti pasti akan bisa, nggak akan capek ya. Atau misalnya kamu fokus, saya mau fokus Bu sampai jam 11 siang. Kalau sekolah kan sampai jam 11 siang ya anak-anak ya. Jam 11 aku harus sudah selesai. Ya tidak apa-apa, tapi jangan dipaksa. Ya kalau memang capek istirahat dulu. Ya, tapi jangan lupa istirahatnya jangan kebablasan. Keterusan nonton TV, tugasnya tidak dikerjakan, besok tugasnya sudah berganti lagi, malah tambah numpuk. Gitu ya anak-anak ya. Selamat mengerjakan tugas. Kalau belum paham bisa memutar ulang videonya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Dan Bu Intan mohon bantuan dari orang tua, sangat-sangat memohon bantuan kerjasama dari orang tua di rumah untuk kita saling bisa bekerja sama dalam membantu anak-anak mengerjakan tugasnya dengan baik. Salam sehat. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih semuanya.